Welcome to our presentations with title Pemerintahan dan Hubungan Sipil. We are the third group. Here is where our presentations begins. I will introduce our team. Amelia Mabrota Aini is the moderator and the first presenter. Saya Aminatul Zuhroh sebagai presentator kedua. Pemerintahan berasal dari kata perintah yang diberi awalan pe dan diberi akhiran an sehingga terbentuk kata pemerintahan. Nah, dalam bahasa Inggris, pemerintahan disebut sebagai government dan dalam bahasa Yunani kita sering mendengarnya sebagai governor. Nah, secara umum pemerintahan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan bagi masyarakat dan kepentingan dari negara itu sendiri. Dalam KBBI sendiri, pemerintahan merupakan sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum atau undang-undang di suatu wilayah tertentu. Sejarah pemerintahan di Indonesia sendiri itu terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama itu adalah Orde Lama yang terjadi pada tahun 1945 hingga 1965. Nah, di mana di sini Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahan selama 3 kali. Yang pertama itu adalah presidensial atau parlementer. Yang kedua itu pemerintahan demokrasi liberal. Dan yang ketiga itu adalah pemerintahan demokrasi terpimpin. Nah, yang kedua itu adalah Orde Lama yang terjadi sekitar pada tahun 1946 hingga 1998. Pada masa ketiga adalah masa reformasi atau transisi, di mana ini dimulai pada tahun 1999 hingga sekarang ini. Dan terjadi perubahan atau transisi pada sistem pemerintahan di Indonesia yang semakin menjadi terbuka dan lebih menonjolkan demokrasi. Adapun tujuan dibentuknya pemerintahan yang pertama yaitu sebagai external security atau keamanan eksternal yang menjaga Indonesia dari ancaman-ancaman negara luar atau dari luar Indonesia. Nah, yang kedua itu adalah internal order atau keamanan internal. Jadi di sini pemerintahan juga menjaga keamanan rakyatnya atau masyarakatnya. Yang ketiga itu adalah general welfare atau ketertiban umum, di mana di sini pemerintahan juga bertanggung jawab penuh ya atas ketertiban di Indonesia. Yang keempat itu adalah justice, yaitu keadilan. Yang ketiga itu adalah general welfare atau ketertiban umum, di mana di sini pemerintahan juga bertanggung jawab penuh ya atas ketertiban di Indonesia. Yang keempat itu adalah justice, yaitu keadilan. Nah, di sini pemerintahan harus bisa menegakkan keadilan di Indonesia. Dan yang terakhir itu adalah freedom atau kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini maksudnya seluruh rakyat Indonesia itu punya kebebasan mereka sendiri. Pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi 2. Yang pertama itu pemerintahan pusat, yaitu penyelenggaraan pemerintahan secara terpusat, yang artinya semua kebijakan strategis ditentukan oleh pemerintahan pusat. Nah, yang kedua itu adalah pemerintahan daerah, di mana pemerintahan pusat memberi kewenangan sebagian besar urusan pemerintahan kepada pemerintah di bawahnya atau otonomi daerah. Nah, pembagian kekuasaan yang kedua itu yang secara vertikal, di mana di sini pembagiannya itu berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Seperti contohnya ya, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Nah, sedangkan pada bentuk pemerintahan itu ada 3. Yang pertama itu demokrasi, yang kedua itu adalah presidensial, dan yang ketiga itu adalah republik konstitusional. Okay, let's continue to the next presenter.
Baik, yang selanjutnya yaitu tentang hubungan sipil. Yang mana definisi hubungan sipil di sini yaitu sebuah hubungan atau persatuan sipil atau serikat sipil dan yang mana sudah diakui secara hukum dan serupa dengan perkawinan. Sejarahnya di sini yaitu bahwa hubungan sipil sudah dibentuk di beberapa negara pada sebelumnya yang sejak tahun 1990-an, yang mana aturannya disusun secara kemitraan domestik yang tidak resmi. Berawal dari Denmark yang pada tahun 1989 yang nama lainnya yaitu hubungan sipil telah dibentuk secara hukum, terutama di dalam negara maju, yang bertujuan untuk memberikan pengakuan yang sah atas hubungan yang dibentuk dari pasangan yang tidak kawin dan memberikan mereka hak, manfaat, keringanan pajak dan tanggung jawab yang serupa dengan pasangan yang sudah kawin secara sah. Istilahnya di sini yaitu yang digunakan untuk menggambarkan suatu sipil yang tidak baku dan bermacam-macam negara dari satu negara ke negara yang lain. Dan pada penghujung abad ke-20 ditandai oleh 3 perkembangan historis yang ditandai dengan politik dunia, yaitu menyebarkan demokrasi, jatuhnya Uni Soviet, dan terjadinya Perang Dingin. Dan pada tahun 90-an terjadi transisi dari pemerintahan yang otoriter ke demokratis. Dan juga terdapat hubungan sipil militer, yang pada hakikatnya hubungan sipil militer didefinisikan secara longgar sebagai interaksi hubungan timbal balik antara angkatan bersenjata dengan segmen di dalam masyarakat yang mana militer tersebut berfungsi. Menurut Samuel P. Huntington, kontrol sipil objektif diyakini sebagai salah satu cara untuk meningkatkan profesionalisme di kalangan militer. Nah, di negara kita sendiri, yaitu di Indonesia, meskipun TNI ditempatkan sebagai alat pertahanan negara, sedangkan pemerintahan sipil mempunyai hak untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan mengelola kebidanan pertahanan. Namun, pemerintah sipil sekehendaknya memperhatikan batasan dan kekhususan yang dimiliki oleh pihak militer.